Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan, hari yang baru dan setiap berkat Tuhan kepada kami sampai detik ini. Kalau kami boleh ada saat ini, kami percaya semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 dan ayat 34. Tertulis demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah merasakan kekhawatiran dalam hidupnya, baik orang muda ataupun orang tua, baik orang miskin ataupun orang kaya. Biasanya orang khawatir akan masa lalunya yang mungkin pernah merasakan kegagalan yang sudah dialaminya. Kadang kita juga khawatir akan masa kini atau keadaan yang sedang kita jalani, apalagi dengan keadaan dan kondisi yang semakin tidak jelas seperti saat ini. Dan tidak sedikit juga yang menjadi khawatir akan bagaimana masa depannya nanti. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Dari ayat ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan bekerja baik atas masa lalu, masa kini, dan juga masa depan kita. Dari renungan pagi ini kita percaya bahwa Allah menciptakan tubuh kita dan mengembuskan nafas ilahi sehingga kita menjadi ciptaan yang hidup. Hidup kita adalah berkat terbesar dari Allah, dan hidup itu sendiri jauh lebih berharga dari apa yang kita makan, minum, atau apa yang kita pakai. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian, serta tempat tinggal. Tetapi hal tersebut tidaklah lebih tinggi nilainya daripada hidup itu sendiri. Makanan dan pakaian diperlukan untuk hidup, tetapi tujuan dari hidup itu sendiri lebih mulia dan istimewa dari apa yang kita nikmati selama di dunia ini. Makanan yang paling lezat, pakaian yang sangat indah, dan tempat tinggal yang paling mewah sekalipun, semuanya berasal dari dunia ini dan hanya kita nikmati sementara saja. Tetapi hidup kita jauh sangat bernilai, karena Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Hidup adalah terang manusia. Artinya bahwa makanan, pakaian, atau tempat tinggal hanya seperti minyak yang menyalakan terang itu, atau hanya aksesoris saja yang melengkapi kehidupan kita di dunia ini, sehingga perbedaan antara orang kaya atau orang miskin sangat tidak berarti, karena dalam hal-hal yang terpenting, yaitu di hadapan Allah, kita semua berdiri setara, dan hanya berbeda dalam hal-hal yang sementara atau kurang penting, yaitu apa yang kita miliki di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya akan pemeliharaannya dalam hidup kita. Jika kita sedang khawatir tentang apa yang kita butuhkan, tentang kehidupan kita, bahkan tentang masa depan kita,
Hari ini Allah mengajarkan kepada kita untuk belajar. Yang pertama, melihat dari burung-burung di udara. Dari burung-burung di udara kita bisa belajar untuk percaya kepada Allah dalam hal makanan dan minuman, serta tempat tinggal. Mereka tidak menabur namun diberi makan oleh Allah. Mereka membuat sarangnya di pohon-pohon, walaupun tidak mewah dan bagus, tapi sarang ini dapat melindungi mereka dari panas matahari dan dinginnya air hujan atau salju. Sarang ini juga menjadi tempat yang paling membahagiakan untuk kawanan burung dapat bertelur dan melanjutkan keturunannya. Sungguh mereka menjalani hidup yang paling gembira dibandingkan ciptaan Allah lainnya. Mereka bersiul setiap hari di antara daun dan pepohonan hijau, dan banyak di antara kita yang sangat terhibur dengan siulan dan kicauannya setiap hari. Seringkali kekhawatiran duniawi dapat merusak kegembiraan kita, dapat meredupkan sukacita kita, dan dapat membungkam puji-pujian kita kepada Sang Pencipta yang agung dan mulia. Allah juga mengajarkan kepada kita untuk melihat keindahan bunga bakung atau bunga-bunga liar. Dari bunga-bunga liar ini kita bisa belajar untuk percaya kepada Allah dalam hal sandang atau pakaian yang kita kenakan. Allah mengajarkan kepada kita untuk melihat keindahan bunga bakung. Kelebihan bunga bakung meskipun indah dan beraneka macam, itu hanyalah rumput yang sebentar ada dan besok dibuang ke dalam api. Begitu juga firman Tuhan mengatakan, Raja Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup harus terus berjalan, seperti burung di udara dan juga seperti bunga liar atau bunga bakung. Keindahan hidup kita sesungguhnya terletak dari sikap hati kita. Filipi pasal 4 ayat 4 dan 6 mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jika kita menjalani kehidupan kita dengan tenang, sukacita, dan bersyukur, apapun keadaan kita, maka kita akan menemukan kedamaian dari Allah. Jika kita memiliki suatu keinginan, maka firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan setiap permohonan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa hidup ini sangat singkat. Yakobus pasal 4 ayat 14 tertulis, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian juga hidup kita. Mungkin hari ini masih ada, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Mari jalani kesempatan dan kehidupan yang saat ini masih diberikan Tuhan kepada kita untuk kita terus berkarya bagi Tuhan. Gunakan kesempatan saat ini untuk kita melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengajar kepada kami untuk kami percaya kepada Tuhan, percaya atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, baik makanan, minuman, pakaian, ataupun tempat tinggal kami. Bahkan kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagi kami, keluarga kami, dan juga anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai aktivitas dan kegiatan kami, bahkan juga ketika kami akan beribadah dan melayani Tuhan. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Dimanapun saat ini kami berada dan apapun keadaan kami sungguh yakin dan percaya bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami.
Jika ada di antara kami yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang sedang menghadapi masalah yang berat atau pergumulan di dalam keluarganya, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kehidupan setiap kami, dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami juga ingat bagi anggota keluarga kami, sahabat, saudara seiman, atau mungkin diri kami yang saat ini sedang berjuang melawan sakit, baik virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami percaya bahwa kuasa darah Yesus menjamah kehidupan kami, dan kami percaya bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan keadaan di sekitar kami. Tuhan memberikan kekuatan iman kepada kami, dan kami percaya kami akan menang mengatasi keadaan yang sulit ini, karena tangan Tuhan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saya mengucapkan selamat beribadah dan melayani Tuhan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.